Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, sahabatku, pemirsa Wibawa Mukti TV yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah, insya Allah, hari ini jangan pernah kita merasa hebat karena fisik kita. Jangan pernah kita merasa hebat karena keilmuan kita. Dan jangan pernah kita merasa hebat karena pangkat dan jabatan kita. Sejatinya kita ini hebat karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita kehebatan. Yang kedua, jangan lupa kita sampaikan sholawat teriring salam buat Nabi yang mulia, yang insya Allah akan memberikan kita nanti syafa'atul uzma di yaumil qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Sahabatku, sahabat Wibawa Mukti TV yang dicintai Allah, hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di bulan suci Ramadan. Paling tidak ada dua hal. Pertama, rasa bahagia, dan yang kedua, rasa bersedih. Mengapa demikian, sahabatku? Yang pertama, rasa bahagia, yaitu kita bahagia karena kita masih memasuki bulan yang istimewa. Bulan Ramadan masih kita rasakan. Dan kita bersedih kenapa? Karena kalau kita lihat di tahun ini, mungkin tahun sebelumnya, ada saudara-saudara kita, mungkin ada kerabat-kerabat kita, ada guru-guru kita yang masih bisa sahur bareng, betul? Masih bisa buka puasa bareng, masih bisa pergi bareng-bareng. Tapi untuk tahun ini mereka sudah beda alam dengan kita. Mereka sudah kembali kepada Allah. Itulah yang membuat kita bersedih, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang pertama bahagia, yang kedua bersedih. Baik sahabatku, sahabat Wibawa Mukti TV yang dicintai semuanya karena Allah. Tema kita pada hari ini sangat sederhana, tetapi insya Allah sedikitnya ini menjadi keberkahan buat kita semua yang menyaksikan. Temanya adalah Ikatan Cinta Ramadan. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada 3 kata yang berbeda makna. Dalam hal ini kata ikatan, kata cinta, dan kata Ramadan. Kita mulai dari kata yang pertama, yaitu ikatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Wibawa Mukti yang dicintai semuanya karena Allah. Ikatan. Bicara mengenai ikatan, sangat istimewa, sangat dahsyat. Kalau kita melihat rantai, tali, mereka punya fungsi mengikat, betul? Bayangkan kalau rantai bisa mengikat suatu benda, tali pun demikian, dapat mengikat suatu benda dengan benda lain yang disatukan. Bahkan kalau rantai itu copot, kalau tali itu misalnya copot, maka fungsinya akan berkurang. Itulah makna ikatan yang Allah sampaikan di dalam pesan yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Imran ayat 103, Allah menyampaikan pesannya, Bismillahirrahmanirrahim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Sahabatku yang dicintai Allah, artinya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali tangan Allah, dan jangan sekali-sekali bercerai-berai. Dalam ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang makna daripada ayat yang istimewa ini. Artinya, tali Allah itu ada yang mengatakan adalah Al-Quran yang turun dari langit ke bumi. Kalau kita melihat sejarah singkat daripada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kita kenal kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ketika di Madinah, di antara yang Nabi Muhammad lakukan adalah mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan persaudaraan. Kalau kita lihat bagaimana ikatan keimanan yang menghantarkan mereka menjadi lebih kuat kepada agama Allah, betul? Dan itulah yang membuat kaum muslimin menjadi hebat. Bahkan di antara mereka ada yang rela memberikan bantuan kepada sesamanya. Bahkan ada yang memberikan sebagian istrinya, 2 atau 3, 1 untuk sahabatnya. Itulah saking karena ikatan keimanan mengalahkan ikatan karena profesi, ikatan karena jabatan, ikatan karena kedudukan dan lain sebagainya. Sahabatku, sahabat Wibawa Mukti yang dicintai karena Allah. Itu yang pertama, mengenai tentang ikatan yang sangat dahsyat. Yang kedua, kita beralih ke kata yang kedua, yaitu kata cinta. Cinta merupakan karunia dari Allah yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Bahkan sahabatku, kita semua tahu karena kita semua masih muda, betul? Bahkan saya masih muda. Anak-anak muda pasti tahu. Cinta itu dapat menguatkan yang lemah dan dapat melemahkan yang kuat. Dan cinta juga dapat menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Cinta itu dapat membuat orang itu berusaha melakukan apapun demi yang dia cintai. Satu contoh sahabatku, kalau kita lihat, maaf lahir batin, orang kalau pacaran, maaf loh, terkadang dia rela kehujanan, rela kepanasan, rela keluar uang sekian juta demi apa? Demi orang yang dia cintai, betul? Dalam hal ini cinta kita cinta kepada Allah. Dalam hal ini cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dicintai Allah, ayat cinta, semua Al-Quran adalah ayat cinta Allah. Tetapi ada salah satu ayat yang Allah hadirkan kepada kita, yaitu surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran ayat 31. Sahabatku, sahabat Wibawa Mukti yang dicintai Allah, Allah mengabarkan, hai Muhammad, katakanlah, kalau kau cinta kepadaku, ikutilah aku, niscaya aku mencintaimu dan aku mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Ghafur, pengampun, Rahim, Maha penyayang. Bayangkan sahabatku yang dicintai Allah, kita aja manusia, umpamanya kita dibenci oleh sahabat kita dibenci oleh teman, saudara kita, kadang teman sekantor, kita tidak akan nyaman, betul nggak? Bayangkan kalau kita dibenci oleh Allah. Tapi rumusnya, ketika Allah cinta kepada kita,
Semua makhluk insya Allah akan cinta kepada kita. Tapi kalau makhluk cinta kepada kita, belum tentu Allah cinta kepada kita. Maksudnya adalah, yang dimaksud ini adalah yang mengikuti langkah-langkahnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya ada dua perkara, jika dipegang maka akan selamat dunia dan akhirat, kalau tidak maka akan merugi dunia dan akhirat. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita bisa mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, singkat padat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, adalah kata Ramadan. Sangat familiar ayatnya, 183 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabatku yang dicintai Allah, dalam ayat ini di Al-Imran ayat 102, Allah menyampaikan pesan tentang takwa. Kriteria takwa adalah dia bertakwa kepada Allah, menyampaikan yang benar dan menghilangkan yang buruk. Di dalam kitab, yaitu di dalam kitab tafsir Jalalain, disebutkan tentang makna daripada ayat Al-Imran ini. Al-Imran yang tadi saya baca 102. Makanya apa, sahabatku? Adalah yang pertama, bi ayyuta'u fala yu'si, dia mentaati dan bukan mendurhakai. Yang kedua, wa yushkar fala yukfar, dia ini adalah menjalankan kebaikannya, bersyukur kepada Allah, dan dia tidak kufur kepada Allah. Yang ketiga adalah wa yuzkar fala yunsa, adalah dia wa yuzkar fala yunsa, dan dia adalah yang terakhir, mengingat dan bukan melupakannya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, singkat padat insya Allah menjadi barakah buat kita. Semoga Ramadan ini bisa menghadirkan Ramadan yang terbaik buat diri kita. Singkat padat, ada 4 pesan daripada takwa. Kita persingkat. Yang pertama adalah dia makin takut kepada Allah. Yang kedua, dia menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dia qanaah, menerima takdir dari Allah. Yang keempat adalah dia mempersiapkan bekal kematian, Kitabut Taqwa karangan Abu Bakar Ibnu Abid Dunya. Oke, jazakumullahu khairan jaza. Bukti cinta yang kuat bukan cinta yang terlihat. Terakhir, bicara cinta, kalau kita bicara cinta dengan Rasul, kita nggak cinta. Kenapa? Karena kita nggak pernah foto dengan Nabi. Tapi bukti cinta bukan hanya foto. Bukti cinta adalah kita mengingat dalam doa. Insya Allah menjadi kebaikan buat kita semua. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.